Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap teman-teman terus dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Pintar. Nah teman-teman, kita akan beribadah pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita agar apa yang kita lakukan hari ini, ibadah kita hari ini berkenan kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, kita mengangkat satu pujian doa. Bapakku baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita memujikan lagu doa Bapakku baik. Ya, mungkin teman-teman yang belum bisa boleh mengikuti
pelan-pelan. Yang sudah bisa boleh keras ya. Lagunya Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat Bontong ya. Oke, mari kita berdiri sama-sama. Tirukan Bunda Herni ya sambil belajar. Oke. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat kata, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di dalam hatiku. Dengan Yesus ya, hidup dengan Yesus. Hidup dengan Yesus seperti bakpao, seperti bakpao, seperti bakpao. Hidup dengan Yesus seperti bakpao, ada Tuhan Yesus di dalam hatiku. Seperti kerupuk ya, yang ketiga ya. Hidup suam-suam seperti kerupuk, seperti kerupuk, seperti kerupuk. Hidup suam-suam seperti kerupuk, kena air sedikit langsung melempem. Kita ulangi lagi, donat, bakpao, kerupuk ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di dalam hatiku. Hidup dengan Yesus ya. Hidup dengan Yesus seperti bakpao, seperti bakpao, seperti bakpao. Hidup dengan Yesus seperti bakpao, ada Tuhan Yesus di dalam hatiku. Hidup suam-suam. Hidup suam-suam seperti kerupuk, seperti kerupuk, seperti kerupuk. Hidup suam-suam seperti kerupuk, kena air sedikit langsung melempem. Nah, kalian pilih yang mana sekarang? Oh, pintar. Pasti kalian akan pilih yang seperti bakpao, penuh, tidak ada lubangnya. Hatinya penuh dengan Tuhan dan juga firman Tuhan. Pintar. Boleh duduk lagi teman-teman. Nah, teman-teman, Bunda juga mengingatkan, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan ya, sebagai ucapan syukur kita. Nanti silakan teman-teman untuk memberikan persembahannya, bisa dititipkan mama papa untuk dititipkan di sekolah ataupun untuk diberikan di gereja ya. Pintar. Jadi anak Tuhan yang pintar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Ya, kita akan memuji Tuhan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku
Tuhan ya, memakai tubuh kita semuanya, tidak hanya suara kita. Pasti Tuhan akan senang. Silakan duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang dipakai adalah telinganya ya, mulutnya, tangannya, kakinya diam dulu. Oke? Silakan Bunda. Hai, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Wah, pasti sehat ya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, teman-teman, kemarin ceritanya tentang Nabi Nuh dan air bah. Nah, sekarang cerita yang baru dengan tokoh yang baru. Teman-teman mau mendengarkan ceritanya? Ya, diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai pasal 18 ayat yang ke-15 ya. Tentang Bapak Abram yang nanti akan berganti nama menjadi Bapak Abraham. Baik, sikap duduk yang manis, telinganya dibuka lebar-lebar, matanya dibuka lebar-lebar, mulutnya dikunci dulu ya. Nah, baik teman-teman pinter. Oke, good. Silakan mendengarkan ceritanya. Ada seorang bernama Abram. Dia mempunyai istri bernama Sarai. Sarai adalah wanita yang sangat cantik, tetapi ia mandul. Artinya, ia tidak bisa memiliki anak. Abram bersama istrinya, Sarai, bersama orang tuanya, Terah, dan juga keponakannya Lot, berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dan saat itu mereka sampai di Haran. Kemudian Allah berfirman kepada Abram, "Pergilah ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Waktu itu umur Abram 75 tahun. Abram menurut kepada firman Allah. Dia berjalan bersama dengan keluarganya menuju ke tanah yang dijanjikan Allah kepadanya. Dan dia percaya bahwa Allah akan menolongnya. Ketika Abram berumur 99 tahun, kembali Allah menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sehingga namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Dan Sarai bukan lagi Sarai, tetapi Sarah, karena ia akan kuberkati dan aku akan memberikannya anak laki-laki, dan ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa." Abraham tidak percaya. Ia kurang percaya akan firman Tuhan ini, karena tahun depan ia akan berumur 100 tahun, dan Sarah 90 tahun. Apakah benar Sarah yang berumur 90 tahun ini akan melahirkan seorang anak baginya? Begitupun dengan Sarah. Pada saat ada 3 orang yang datang berkunjung kepada mereka, Allah kembali berfirman kepada Sarah bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Sarah mendengar dan ia tertawa. Lalu Allah berkata, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Sarah takut dan berkata, "Aku tidak tertawa." Tapi Allah berkata, "Tidak, memang engkau tertawa."
Nah, sudah mendengarkan cerita ya tentang Bapak Abram yang berganti nama menjadi Abraham, Ibu Sarah yang berganti nama menjadi Sarah. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita dapatkan untuk cerita firman Tuhan di hari ini? Bapak Abram itu orang yang taat, yang percaya kepada Tuhan. Nah, dia diberi perintah oleh Tuhan untuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dia mau. Nah, jadi anak juga harus patuh kepada Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Sering berdoa, rajin baca firman, melakukan firman Tuhan. Nah, itu tanda teman-teman mendengarkan perintah Tuhan dan patuh kepada Tuhan. Dan teman-teman, tapi ternyata ada keraguan juga ya di dalam hati Bapak Abraham ketika dia dijanjikan seorang anak, padahal dia waktu itu usianya akan mencapai 100 tahun. Ibu Sarah 90 tahun. Bapak Abraham dan Ibu Sarah kurang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika Ibu Sarah tertawa karena Tuhan memberikan firman bahwa dia akan melahirkan seorang anak, dia pun juga dengan takut dia bilang, enggak, aku enggak tertawa. Dia bohong ya, padahal dia tertawa. Tetapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa. Dia berkata, iya, kamu tertawa. Apakah ada yang mustahil untukku? Kata Allah seperti itu, kata Tuhan Allah. Nah, yang bisa kita dapatkan juga adalah kita harus terus percaya kepada Tuhan. Jangan percaya terus tidak percaya, percaya lagi tidak percaya, tidak seperti itu ya. Tetapi harus percaya penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Kalau teman-teman susah waktu belajar, susah meniru huruf, kok sulit sekali ya meniru huruf ini, terus teman-teman putus asa, aku nggak mau lagi mengerjakan. Oh, tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Teman-teman berdoa, memohon pertolongan Tuhan ketika mau belajar, dan harus tetap rajin belajar supaya bisa. Yang hitung-hitungan juga susah di kelompok B, kok tambah banyak ya tugasku, ada hitung-hitungan yang banyak sekali, ada kurang-kurangan, penambahan yang banyak, aku nggak mau belajar lagi. Wah, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Harus semangat belajar, percaya bahwa Tuhan akan memberkati, dan apa yang difirmankan Tuhan, teman-teman harus percaya. Jangan seperti Ibu Sarah, malah tertawa, menertawai Tuhan Allah. Itu tidak boleh ya, harus sopan kepada Tuhan Allah. Apakah Tuhan Allah tidak bisa melihat teman-teman? Tidak bisa mendengarkan kata-kata teman-teman? Oh, bisa teman-teman. Tuhan Allah ada di surga, ada di hati kita. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada dalam diri kita. Tuhan Allah bisa melihat kita, tetapi kita yang tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan bisa melihat kita. Jadi jangan pernah berbicara yang tidak sopan kepada Tuhan, jangan pernah berpikir yang tidak sopan kepada Tuhan ya. Jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan, harus taat kepada Tuhan. Kata-katanya yang sopan ya, juga nggak boleh berbohong pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan ya teman-teman. Baik teman-teman, ingat-ingat ceritanya, dan mau tahu cerita selanjutnya tentang Bapak Abram dan keluarganya? Besok ya teman-teman akan mendengarkan. Jadi tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Baik, kita akan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Teman-teman berdoa dengan baik, yang sopan, karena Tuhan melihat, Tuhan mendengarkan teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di hari ini tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kami bersyukur Tuhan memberikan berkat untuk Bapak Abram dan Ibu Sarah. Tuhan tolong Bapak Abraham untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun ada suatu waktu Bapak Abram dan Ibu Sarah tidak percaya kepada Tuhan, mohon ampun Tuhan, dan kami pun juga seperti itu. Ketika kami tidak percaya kepada Tuhan, kami mohon ampun atas ketidakpercayaan kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak yang pintar.
Kami akan rajin belajar. Kami mau menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, kepada guru-guru, dan juga kepada Tuhan. Kami mau terus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau terus untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan kami berdoa untuk sekolah kami Emmaus, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Untuk para bunda-bunda, Tuhan juga akan memberkati. Untuk gereja Wonosari, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun atas dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan teman-teman. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita. Hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan lipat tangannya sekali lagi. Tutup matanya, hadap Tuhan yang baik. Tirukan Bunda Herbi ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, serta jadikan kami anak yang berkenan, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, demikian ibadah kita pagi ini. Bunda terus berpesan kepada teman-teman untuk terus menjaga kesehatan dan kebersihan. Makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, sering cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Dan bila terpaksa harus keluar, Bunda ingatkan sekali lagi, jangan lupa memakai masker. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.